Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini meskipun dengan kesibukan-kesibukan kita, baik itu kesibukan bekerja, mencari nafkah, ya, mendidik anak, mendidik keluarga, berdakwah, mudah-mudahan kegiatan dan kesibukan yang kita lakukan jangan lupa tetap niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bentuk dari syukur kita kepada Allah. Ketika ibadah, kegiatan itu kita tetap ingat dan taat kepada Allah, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan anugerah rezekinya yang berkah kepada kita. Ya. Dan tentunya jangan lupa untuk banyak-banyak juga ketika Allah sudah berikan rezeki yang cukup, rezeki yang berlebih, untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah, karena itu bentuk dari ya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan rezeki yang berkah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya yang berharap kita mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah pada episode kali ini ya kita akan membahas tentang syarat sah dari umrah itu sendiri. Beberapa episode yang sudah kita lalui, kita sudah bahas tentang hukum fikih dari umrah itu sendiri. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas rukun umrah apa-apa saja. Nah, hari ini kita akan bahas syarat sah dari umrah itu sendiri. Kalau kita kembali pembahasan dari umrah itu, kita dapatkan Imam Ibnu Katsir menyampaikan, dan ini adalah sampaian yang benar, kalimat yang sahih dari Imam Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah itu melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Yang pertama di tahun 6 Hijriah, kemudian yang kedua di tahun 7 Hijriah, ke-8 Hijriah, dan ke-10 Hijriah. Jadi Rasulullah itu umrah sebanyak 4 kali menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, lantas apa saja syarat dari sah umrah itu sendiri? Karena memang kalau umrah kita tidak memenuhi syarat, ya baik syarat sah wajibnya dan syarat sah lainnya, maka alangkah meruginya kita. Kenapa alangkah meruginya kita? Karena memang sekarang ini untuk berangkat umrah itu ya tidak bermodalkan sedikit. Artinya harus memiliki modal yang banyak. Sembari kita mengumpulkan modal-modal untuk melaksanakan umroh suatu saat nanti, maka kita harus perlu tahu dan memahami syarat sah umrah itu seperti apa.
Nah, sehingga nanti kita tidak rugi dengan biaya yang kita keluarkan, dengan capek yang kita rasakan pada saat melaksanakan umroh tersebut. Baik, yang pertama itu syarat sah dari umroh adalah sudah tentu orang Islam. Ya, sudah tentu beragama Islam. Boleh tidak kalau mau umroh itu bukan orang Islam? Ya nggak boleh. Karena memang syarat sah yang pertama dari orang yang akan melakukan umroh itu adalah harus beragama Islam. Kenapa? Baik, kalau kita melihat dari segi dalil, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Barang siapa yang tidak beragama Islam, maka dia akan merugi. Merugi dari segi apa? Merugi dari akhiratnya dan merugi dari duniawinya. Kita tahu bahwasanya umrah ini bentuk ketaatan kita kepada Allah menuju akhirat yang bahagia. Tapi kalau tidak beragama Islam, dia melakukan umrah, maka tidak akan mendapatkan nilai akhirat yang bahagia. Karena tidak diterima sama Allah nilai ibadahnya. Ya. Nah, kita berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Seperti apa agama Islam yang dituntun dalam hal seperti ini, ya, di dalam agama kita, ya, yang dia itu beragama Islam dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Memang secara hukum, ya, secara hukum dikatakan bahwa syarat sah dari umrah itu beragama Islam dan digarisbawahi dia bersyahadat. Tidak dijelaskan di sana, ya, konsekuensi dari syahadat yang dia ucapkan pada saat itu. Dan di sini kita menyampaikan bahwa harus lebih kita sampaikan detailnya, biar kita nggak rugi dari nilai pahala umrah itu sendiri. Karena umrah itu nilai pahalanya sangat besar di sisi Allah. Maka selain dituntut kita beragama Islam, syarat sah dari umrah itu, kita harus memahami, ya, Islam itu sendiri. Bagaimana memahaminya? Yang pertama, akidah kita harus benar kepada Allah. Kalau sudah akidah kita benar kepada Allah, syarat sah umrah kita diterima, kemudian nilai pahalanya besar di sisi Allah, diterima sama Allah. Karena kalau sudah kita berbuat syirik kepada Allah, akidah kita tidak benar, maka akan nilai pahala umrah itu hilang. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh, kalau engkau sudah berbuat syirik kepada Allah, memang Islam, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, mungkin mendatangi dukun, percaya kepada benda keramat, dan dia umrah, la yahbatanna 'amaluk, akan hilang nilai pahalanya, wa la takunanna minal khasirin, sungguh engkau nanti akan menjadi orang yang merugi. Rugi dong. Kan? Berapa biaya yang besar, biaya besar kita sudah keluarkan untuk berangkat umroh. Tenaga, persiapan, dan lain sebagainya. Tapi karena kita tidak memahami konsep Islam secara tafsiliyah, secara detail, ya, maka otomatis tidak dinilai sama Allah nilai pahala umrah itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang Allah muliakan, maka ketika kita mau berangkat umrah, persiapkan, ya, apa saja yang disyaratkan agar umrah itu bisa sah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ya, berakal atau balik. Apa? Berakal atau balik. Seperti apa penjelasan dari
dari syarat sah umroh berakal atau balik ini, insya Allah kita akan jelaskan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kita akan menjelaskan ya syarat sah dari umroh yang kedua. Ya, yang kedua. Apa syarat sah umroh yang kedua itu? Ya, sudah kita sebutkan tadi di segmen pertama, berakal atau sudah balik. Karena memang di dalam Islam itu sendiri, perhitungan nilai ibadah itu, ya, itu dari dia balik. Artinya ibadah itu sudah dibebankan sama dia. Kalau sudah balik, kemudian ibadah itu sudah dibebankan sama dia dan dia tidak melakukan ibadah itu, maka dia berdosa. Nah, maka dia berdosa. Akan tetapi nanti di pembahasan umroh ini lebih spesifik, ya. Kalau dia tidak mampu, kemudian dia sudah berakal, sudah balik, dan dia tidak mampu melaksanakan ibadah umroh, berdosa dong. Ah, itu lagi beda pembahasannya. Seperti itu. Ya. Jadi maksud dari balik dan berakal di sini yang dia mampu. Nanti ada juga syarat berikutnya mampu. Nah, jadi kalau dia sudah balik, sudah dibebankan ibadah itu kepada dia. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Meskipun di ranah umroh ini beda. Nah, tetapi bayangkan, ya, kita udah balik nih, kemudian kita mampu, tapi kita tidak ada niat untuk berangkat umroh, dipertanyakan nanti sama Allah di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian bagaimana cara, ya, memahamkan bahwasanya dia sudah balik atau tidak? Kalau untuk laki-laki mungkin, ya, secara keseluruhan memang dia sudah mimpi basah. Kemudian yang kedua, ya, sudah tumbuh bulu-bulu kemaluan. Ya, ini bentuk dari tanda-tanda yang dijelaskan para ulama kalau dia sudah balik atau berakal. Kalau untuk wanita haid mungkin, ya, untuk wanita haid. Ada pertanyaan besar mungkin yang muncul di benak pikiran kita. Ustaz, bagaimana kalau kita bawa anak yang masih kecil nih, masih kecil, ya, rukun umrahnya sudah terlaksana, tapi dia kena di syarat sahnya, Ustaz. Apakah tetap sah nilai ibadah umrah itu, Ustaz? Secara hukum dikatakan para ulama, anak kecil yang kita bawa untuk umroh, dibawa akil balik, ketika dia sudah melaksanakan rukun umrohnya, ya, meskipun pada saat syarat sahnya ada yang kurang, maka tetap sah nilai umrohnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti ketika dia sudah berumur balik, ya, dia diwajibkan untuk umroh lagi. Ya, dia diwajibkan untuk umroh lagi. Kita ulangi lagi biar paham. Ketika ada anak yang di bawah akil balik, kita bawa berangkat umroh, dia sudah melaksanakan rukun secara sempurna, akan tetapi ada di rukun sahnya yang kurang, yaitu di baliknya, maka kata para ulama di dalam hukum ini, dia sah umrohnya. Bernilai dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti, kalau si anak itu sudah balik, ya, ada syarat wajib buat dia untuk berangkat umroh lagi. Biar beban dari hukum itu
jatuh dari dia. Paham ya? Baik pemirsa yang Allah muliakan. Nah, jadi kalau nanti mau berangkat umrah melalui AET Travel ini, ya, PT Penjuru Wisata ini, bawa saja. Jangan rugi. Ah, Ustaz, nanti rugi lah Ustaz. Nanti nggak diterima. Diterima sama Allah, tetap sah. Ibadah umrah si anak tadi yang belum balik, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz, nilai pahalanya kayak mana? Sama nggak dengan yang balik? Secara hukum saja sudah beda. Jadi kalau kita nilai pahalanya itu kembalikan saja kepada Allah. Yang penting hukum-hukum yang kita sampaikan tadi terlaksana dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi buat pemirsa-pemirsa mungkin ya yang punya biaya mencukupin bawa anak, bawa saja. Karena memang itu salah satu didikan orang tua yang baik buat anak. Dari kecil diingatkan dia, sudah diajarkan dia, dan dia sudah dipahamkan inilah Islam itu. Yang dia umrah wajib datang ke Ka'bah sana, ke Mekah sana. Karena nanti kalau kita sudah punya bekal yang banyak, kemudian anak tidak dibawa, ya, kita kan nggak tahu umur anak itu. Boleh jadi si anak duluan yang meninggal, ya, qadarullah. Nah, jadi kalau sudah Allah berikan kesempatan yang cukup, baik sehat, finansial, sekalipun anak belum balik, usahakan dibawa. Datang saja ke AET Travel ini, penjuru wisata ini, insya Allah akan dibantu, ya, sampai pulang ibadah umroh ke Makkah, sampai pulang ke Indonesia. Itu dia ya. Jadi syarat sah yang kedua itu adalah balik dan berakal. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah merdeka. Apa? Merdeka. Merdeka seperti apa? Waktu itu, ya, di zaman Rasulullah dan para sahabat, banyak yang memiliki budak-budak. Nah, dan budak ini dilarang untuk berangkat umroh kalau tidak ada izin penuh dari majikannya masing-masing. Kalau untuk saat ini mungkin ya kita bilang masih ada gitu, pembantu di rumah. Nah, kapan bisa jatuh dia syarat sahnya merdeka itu? Kalau diizinkan sama majikannya. Contohnya nih, dia izin sama majikannya. Bu, saya mau berangkat umroh, Bu. Boleh nggak, Bu, saya izin 2 minggu? Karena umroh saya cuma 12 hari. Nah, kemudian dijawab sama majikannya, oh boleh, silahkan berangkat saja. Maka syarat sahnya terpenuhi, berarti dia sudah merdeka. Ya, kalau tidak diizinkan maka sudah jatuh syaratnya. Ustaz, tapi saya mampu dengan uang, Ustaz, tapi nggak diizinkan. Niatmu akan dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau saya keluar dari tempat dia kerja, kalau kau mampu untuk mencari pekerjaan yang lain bukan sebagai pembantu, silahkan. Nah, tapi harus dipikirkan matang-matang ya pemirsa ya. Jadi jangan asal-asal, karena memang saat ini kita harus betul-betul memahamkan diri kita dan memahamkan orang lain agar kita punya kerjaan yang bisa membawa kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang Allah muliakan, kemudian ya, syarat sah berikutnya memiliki kemampuan. Seperti apa memiliki kemampuan tersebut? Insya Allah nanti akan kita sambung kembali ya setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, pemirsa Salam TV yang kami cintai, insya Allah di episode ini ya kita akan sampaikan lagi syarat sah dari umrah itu sendiri. Ya,
Syarat sah umroh berikutnya yaitu memiliki kemampuan, atau bahasa dalilnya, nasnya adalah mustati', orang yang mampu. Mampu secara finansial, mampu secara kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus mampu dulu. Jadi kalau tidak mampu jangan dipaksakan gitu. Contoh nih, contoh. Anaknya butuh uang kuliah. Tapi orang tuanya ini, udah nanti aja uang kuliahmu. Bapak mau umroh dulu. Nah, di sini ada dua argumen yang bisa kita berikan. Kalau nanti uang kuliahnya masih ada tenggang waktunya, masih ada waktu yang tidak, artinya waktunya masih ada untuk membayar uang kuliah si anak, dan umroh sudah terdaftar bagi orang tua, dan sanggup nanti membayarin setelah pulang, silahkan umroh. Tapi kalau sudah tidak ada biaya, maka kewajiban orang tua dulu, ya, yang dilaksanakan terhadap anak. Jangan pula nanti kita melaksanakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ini salah. Ya, seperti itu. Jadi memiliki kemampuan ekonomi, kesehatan. Kalau sakit yang tidak bersangatan dan ada yang membantu di sana, berangkat. Ya, berangkat. Jangan pula nanti malah nyusahkan orang gitu. Kekhusyuan orang dalam ibadah berkurang. Kita kan kalau umroh itu termasuk ibadah yang melelahkan. Tetapi memang nilai pahalanya besar di sisi Allah. Nah, jadi sehat dulu kita. Kalaupun hanya sakit-sakit sedikit, nggak apa-apa, berangkat. Nah, Ustadz, orang tua saya sudah pakai kursi roda, boleh nggak berangkat, Ustadz, melalui travel ini, Ustadz? Boleh, silahkan. Ya, insya Allah nanti di sana pun ada yang mendorong. Tapi lebih baik lagi, ya, si anaknya ikut. Ya, namanya kita di sana kan kadang kita ada nilai kurang percaya ya sama orang kan begitu. Takutnya nanti kita jadi susah di orang tua kita berangkat nih. Baik kursi roda, kita tinggal di Indonesia, pasti kita berpikir, ya Allah, gimana ya orang tua aku ya sanggup ya ibadah di sana. Kan kita jadi susah juga. Orang tua pun nanti jadi was-was di sana, apalagi belum pernah berangkat. Nah, jadi kita usahakan yang mau bawa orang tua yang mungkin sakitnya yang bawa kursi roda, pakai kursi roda, diusahakan ikut saja sama anaknya, ya. Insya Allah akan dibantu sama pihak iTravel penjuru wisata ini. Oke. Nah, itu tadi syarat, ya, sah dari umroh. Kemudian yang terakhir, dikatakan para ulama ini masuk dia. Masuk. Ya, apa itu? Mahram. Nah, mahram bagi wanita. Banyak sekali dalil atau nas-nas Al-Quran yang sangat menganjurkan buat wanita yang berjalan jauh, ya, untuk bersamanya ada mahram. Kalau kita kembali lihat hadis muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih itu adalah Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seseorang bersafar. Umrah itu kan safar. Ini hadisnya umum, tapi masuk umrah juga masuk, karena bersafar gitu. Tidak halal bagi seseorang untuk berjalan jauh selama 3 hari tanpa mahram. Tanpa mahram, ya, tidak halal. Kemudian juga ada seseorang sahabat yang dia mau ikut perang di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, istriku mau umroh, mau haji juga. Tapi dia tidak ada teman. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi, kau tidak usah ikut perang, ikut saja bersama istrimu berangkat haji. Karena haji di sana kan ada umrohnya juga, seperti itu. Nah, itu dia secara hukum. Meskipun di sini berbeda pendapat para ulama, ada 2 beda pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan tidak sah umrohnya seorang wanita tanpa ditemani oleh mahram. Oke.
Adapun pendapat yang kedua tetap sah. Nah, tetap sah. Karena pada saat itu ya Rasulullah pernah bersabda, nanti akan ada ya setelah hijrah ini wanita-wanita berangkat haji atau umroh sendiri-sendiri. Maksudnya mereka tetap sama, wanita-wanita tetap sama tapi tanpa ada mahramnya. Tapi ditemani teman-teman perempuannya. Nah, karena memang pada saat itu keadaannya sudah aman. Nah, zaman itu sudah ada penjagaan buat mereka, artinya aman buat wanita-wanita itu. Imam Malik mengatakan, ya, Imam Malik kita tahu adalah imam besar. Bahasa yang terkenal itu namanya Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik. Itu di Madinah ya, beliau pada saat itu. Jadi di area Masjid Madinah Darul Hijrah itu. Imam Malik mengatakan bahwa sah, tetap sah dia umrohnya. Kenapa? Apalagi zaman sekarang ini, orang yang umroh itu betul-betul ada penjagaan di sana. Ya, ada penjagaan, kemudian ada teman-teman sama perempuannya juga. Tetapi di sini digarisbawahi sama Imam Malik, wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang thiqah dan amanah. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ibu mau berangkat melalui AET Travel ini, ya untuk umroh ataupun haji, suami ibu sudah meninggal, ya ibu mau berangkat sendiri, walaupun ibu suaminya masih ada, ibu mau berangkat sendiri, secara hukum, ya masuk sah umrohnya. Jadi nggak usah takut. Nah, nggak usah takut untuk berangkat umroh. Ya, jadi itu tadi pendapat dari Imam Malik rahimahullah, tetap sah umroh seseorang tanpa mahram. Tetapi memang, ya pendapat yang lebih diikuti dan yang lebih baik itu diusahakan, ya kalau umroh itu bagi wanita harus dengan mahramnya. Meskipun sah dengan tanpa mahram. Jadi jangan rugi gitu ya. Nanti contohnya nih, tahun ini ibu sudah mengumpulkan duit ibu untuk berangkat umroh sendiri. Nah, suami ibu belum cukup. Ya udah, tahun depan nggak apa-apa, ditunggu aja setahun gitu, ditunda setahun untuk mengumpulkan duit untuk berangkat suami istri. Jadi kan lebih aman, dia lebih terjaga. Meskipun sekarang ini memang zaman sekarang ini sudah terjaga semua ya. Dari paspornya sudah terjaga, keamanan sudah terjaga, ya. Kemudian ada yang membimbing, ada yang menjaga di sana, sudah aman. Jadi nggak usah takut, insya Allah akan dijaga apapun kegiatan kita di sana. Baik pemirsa yang Allah muliakan, itu tadi syarat sah dari umroh. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami karena memang penjelasannya kita buat sederhana, ya. Dan jangan lupa persiapkan diri kita untuk mau umroh, ya. Apalagi kalau umrohnya itu dengan AET Travel, penjuru wisata, ya, yang sudah hadir di berbagai daerah dan provinsi. Baik pemirsa yang Allah muliakan, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah umroh kita bagi orang yang mau berumroh dan berumroh. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.